masalah nanti bakal nikah, apalagi saya bakal mapan dan sukses mah, itu akhirnya sudah tidak saya pikirkan begitu. Itu dari lagu itu yang menginspirasi bagi saya seperti itu. Jadi pada saat itu saya SMA kelas 2 tentu punya harapan ingin sukses, ingin dapat pekerjaan yang mapan, ingin jadi orang kaya, ingin menikah, dan seterusnya. Tetapi akibat kejadian ini, ternyata cita-cita saya yang segudang itu katakan tidak ada artinya apabila kita ini meninggal dunia. Apalagi pada saat itu tuh zaman SMA tuh ada rekan saya yang berpulang lebih dahulu gitu ya. Jadi itu juga menambah beban berat saya ya tentang meninggal tadi ya. Ternyata kalau orang sudah meninggal itu apa sih artinya cita-cita? Tidak akan ada. Jadi pada saat itu akhirnya lagu tadi itu memberikan motivasi buat saya, karena meninggal itu sudah pasti, sementara waktunya juga tidak akan bisa kita ketahui. Akhirnya saya itu pertama ingin mencari ilmu keselamatan dunia dan akhirat begitu. Makanya tahun 82 juga saya akhirnya ya sebisa-bisanya lah belajar agama gitu. Jadi ketika saya datang ke seorang guru juga ditanya, kamu datang ke sini mau apa begitu, mau belajar apa? Ya saya itu hanya ingin belajar, ingin hidup itu selamat di dunia dan akhirat. Sementara di pesantren itu juga yang datang ingin jadi seorang dai, ingin pandai baca Al-Quran, dan seterusnya banyak. Ya, menjadi penceramah, begitu. Jadi ahli syariat. Kalau saya simpel, gimana caranya saya di dalam hidup itu ingin selamat dunia dan akhirat. Begitu. Saya kira itu yang menjadi inspirasi, baik dari lagu, terlebih dari pengalaman saya pribadi. Akhirnya saya dikenal pada waktu muda tuh memang orangnya jadi agak beda, anti mainstream begitu ya. Nah Pak, ngomongin tentang kematian nih, sepertinya saya juga pernah mendengar beberapa cerita tentang mati suri. Ternyata setiap yang mengalami mati suri itu ceritanya ada yang berbeda-beda gitu. Tapi ada juga yang sama atau mirip-mirip. Nah, menurut Bapak bagaimana Pak? Kenapa tidak awalnya gitu sama semua gitu? Apa ada kaitannya dengan jenis manusianya, jenis jiwanya, apa bagaimana Pak? Itu yang menjadi pertanyaan saya sampai sekarang. Jadi kalau orang dicabut nyawa itu, wah sakitnya itu mulai dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun begitu ya. Iya, saya juga pernah dengar. Jadi waktu itu rekan-rekan saya nanyakan gitu, Pak Setia apakah sakit? Ya, yang saya alami itu tidak sakit. Gitu. Jadi seperti melepas saja gitu, terpisahnya antara jasmani dan rohani. Saya nggak tahu ini, tetapi saya berusaha menceritakan apa yang saya alami seperti itu. Jadi seolah-olah tidak ada rasa sakit begitu ya. Tadi masalah kejadian mati suri, kebetulan pada saat itu tuh di televisi itu sedang tayang film The X-Files. Ya, apakah generasi Anda ngalamin itu enggak? Oh, tentunya Pak, saya mengalami sekali film itu dan sangat terkenal dan fenomenal lah, dan kita sangat suka nonton film The X-Files di Antv ya. Iya. Nah jadi itu menjadi tontonan favorit saya karena salah satunya itu dia menceritakan tentang proses kejadian orang yang meninggal dan hidup kembali gitu. Dan di situ tidak disebutkan agamanya apa, sukunya apa, bangsanya apa begitu ya. Ada kesamaannya itu adalah bahwa orang yang meninggal itu adalah proses terpisahnya antara jasmani dan rohani. Lalu yang kedua adalah
ketika manusia itu diperlihatkan kembali tuh jasmani kamu sudah dipisah, dan itu sama. Lalu yang ketiga di dalam film The Exile tadi adalah satu hal yang saya belum sempat ke sana, yaitu masuk ke dalam gua atau lorong. Nah, saya belum ngalami ya, karena saya baru diangkat ke atas, tetapi saya akhirnya dikembalikan lagi. Jadi masuk ke dalam lorongnya saya belum. Nah, di dalam film The Exile itu ilmiah dan merupakan true story, cerita-cerita dari para dokter yang meninggal di rumah sakit. Ada orang lanjut usia, ada anak-anak, ada remaja, ada anak kecil begitu ya. Dan mereka bicara soal jujur, masuk ke dalam sebuah lorong begitu. Lalu di dalam lorong itu memang perbedaannya ada yang lama, ada yang cepat, ada yang gelap, ada yang terang. Tetapi di ujung-ujungnya ternyata dia itu ada yang bertemu dengan Tuhannya, gitu. Ada yang bertemu dengan leluhurnya, ada yang bertemu dengan neneknya. Nak, kamu belum waktunya, segera Anda pulang lagi. Dan pada saat itu ketika pulang lagi, anggota tim dokter itu sedang sibuk memompa jantungnya dan sebagainya. Jadi dari kejadian yang ilmiah tadi, mungkin saya itu kira-kira baru setengahnya. Karena masuk ke lorong dan disuruh pulang kembali itu belum ya. Baru proses terpisahnya antara jasmani dan rohani itu yang saya alami seperti itu. Begitu. Terus Pak, Bapak kan mengalami kejadian itu sekitar 10 menit. Tapi menurut keluarga Bapak sudah meninggal selama 6 jam. Iya, itu di situ bedanya. Jadi ini juga bagi saya pribadi jadi sebuah pengetahuan baru bahwa dimensi antara yang terjadi di dunia dengan dimensi apa yang terjadi di alam sana itu ternyata ada perbedaan ya gitu. Belakangan saya baca di pelajaran agama gitu ya, bahwa mungkin kehidupan 1000 tahun orang di alam barzakh merasakannya nggak 1000 tahun, tapi dia lebih cepat gitu. Jadi tampak di situ ada korelasinya ya. Jadi seperti itulah Perbedaan ruang dan waktu ya Pak ya. Perbedaan ruang dan waktu. Dan ya. mungkin itu belum bisa terjelaskan secara ilmiah. Iya, belum terjelaskan secara ilmiah. Tapi saya juga belakangan juga mendengarkan ada sebuah cerita dari Bapak Mahfud MD. Jadi dia tuh menceritakan tentang sebuah buku 100 orang menceritakan pengalamannya tentang mati suri. Itu kelihatannya dengan peristiwa tadi The Exile itu juga nyambung dengan cerita Ebit GAD juga kayaknya nyambung dengan cerita yang saya alami juga kelihatannya nyambung gitu ya. Terima kasih Pak atas berbagi pengalamannya, apalagi pengalaman yang sangat pribadi, yaitu Bapak sempat pernah mati suri, kemudian dikaitkan dengan penjelasan lagunya yang dari Ebit GAD berjudul Hidup Tiga. Sangat unik sekali ya, dan ternyata sangat kebetulan sekali bisa ada ternyata lagu yang cocok untuk dengan pengalaman yang pernah kita alami gitu ya, terutama untuk Bapak alami. Dan buat rekan-rekan Hanata Jiwa, jika mempunyai pengalaman yang sama, misalkan kalian punya pengalaman kehidupan dan ternyata ada lagu yang sesuai, apalagi lagu tersebut memiliki nilai spiritualitas dan makna, bisa juga menuliskan di kolom komentar, dan mudah-mudahan lagu tersebut bisa kita bahas dengan Pak Guru setia. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah tafsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.